Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Semoga pagi ini anak-anak selalu sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap memakai masker saat bepergian atau keluar rumah. Anak-anak, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Hindu, agama Konghucu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama Katolik. Masing-masing agama mempunyai tempat ibadah masing-masing, ya, seperti gambar di bawah ini ya. Masjid itu tempat beribadah umat beragama Islam. Pura, tempat beribadah umat beragama Hindu, ya. Kalau wihara itu tempat beribadah agama Buddha. Sedangkan gereja itu tempat beribadah agama Kristen dan Katolik. Sedangkan kelenteng tempat beribadah untuk umat agama Konghucu. Anak-anak, toleransi dalam keragaman agama, ya, di Indonesia itu kebebasan beragama diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2, yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi, seluruh warga negara Indonesia itu punya hak, ya, dalam menentukan agamanya masing-masing. Berikut adalah contoh sikap toleransi antar umat beragama, yaitu tidak membeda-bedakan teman karena agamanya, tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama orang lain, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, saling bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama. Berikutnya adalah toleransi dalam keragaman suku. Kita telah tahu anak-anak ya, di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Maka kita harus mengembangkan sikap toleransi terhadap suku-suku yang berbeda. Yaitu setiap suku bangsa, ya,
di Indonesia itu memiliki rasnya masing-masing. Nah, ras itu apa? Ras adalah ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik. Adapun tindakan yang mencerminkan sikap toleransi, yang pertama, tidak membeda-bedakan dalam berteman, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, mengembangkan semangat persaudaraan, tidak menghina ras dari suku lain. Berikutnya, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Di antaranya bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, menghormati budaya kelompok lain, menghormati adat istiadat kelompok lain. Berikutnya, toleransi terhadap keragaman gender. Keragaman gender artinya kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat itu sejajar. Contohnya, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman, dalam menentukan pekerjaan misalnya ya, memberikan hak yang sama terhadap laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Adapun manfaat sikap toleransi, yang pertama membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya penerapan sikap toleransi di lingkungan rumah. Misalnya, membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan belajar, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Selanjutnya, penerapan sikap toleransi di lingkungan sekolah. Menjaga ketenangan dalam kelas saat proses belajar berlangsung. Menghargai perbedaan pendapat antar teman. Tidak membedakan suku, agama, dan ras teman yang bergaul. Tidak memaksakan agama terhadap teman di sekolah. Mematuhi tata tertib di sekolah. Berikutnya, penerapan sikap toleransi di lingkungan masyarakat, yaitu ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, berikutnya dampak negatif terhadap kekurangan atau kurangnya pemahaman terhadap keragaman yang ada, yaitu menimbulkan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat, terjadi perpecahan bangsa, dan tercipta kekacauan kadang di masyarakat ya, adanya pertengkaran itu ya. Seperti contoh ini, anak-anak yang tidak memahami
keragaman yang ada di masyarakat atau di lingkungannya. Misalnya anak-anak yang sering bertengkar dengan kelompok teman yang lain ya. Kemudian saling mengolok-olok, saling membuli. Nah, itu adalah contoh anak-anak yang kurang pemahamannya terhadap keragaman. Sehingga sikap toleransinya sangat rendah. Salah sedikit terjadi pertengkaran. Untuk itu, Pak Guru berpesan ya, anak-anak harus selalu menjaga sikap toleransi terhadap sesama. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak ya. Semoga tetap sehat semua dan bahagia selalu. Jangan lupa selalu ya meningkatkan sikap toleransi di masyarakat, di rumah maupun di sekolah agar tercipta kerukunan sehingga bangsa Indonesia selalu bersatu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.